Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Kiai Haji Muhammad Bahrusillah MA, yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi Stisnu Nusantara Tangerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini dalam video ini sebagai tugas mata kuliah Fikih Ubudiyah, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit akan menjelaskan tentang syariat dan pemaknaan niat dalam sholat. Baiklah, Bapak dosen yang terhormat dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi, sebelum saya menjelaskan makna niat dalam sholat itu apa, sedikit dan secara singkat saya akan mengawali pembahasan kali ini dengan pembahasan sejarah sholat dalam Islam terlebih dahulu. Syekh Muhammad Hudori Beg dalam kitabnya berjudul Tarikhut Tasyri'ul Islam, beliau mengawali pembahasan kitabnya dengan pembahasan sholat secara bahasa. Nah, menurut Muhammad Hudori Beg dalam kitabnya Tarikhut Tasyri'ul Islam berkata, laisat hadhil kalimatu islamiyatun bal isti'maluhal arab qabla al-islami bima'na du'a wal istighfar. Jadi menurut Syekh Muhammad Hudori Beg, bahwasanya sholat itu bukanlah kata yang berasal daripada agama Islam, akan tetapi bal isti'maluhal arab qabla al-islami bima'na du'a wal istighfar. Justru kata Syekh Muhammad Hudori, justru kata sholat telah digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pengertian doa dan istighfar. Jadi kata sholat itu bukan berasal daripada agama Islam, karena jauh sebelum Islam datang, kata sholat sudah dipakai oleh masyarakat Arab pada umumnya dengan pengertian sholat itu adalah doa dan istighfar. Kemudian masih di dalam kitab Tarikhut Tasyri'ul Islam dikatakan oleh Syekh Muhammad Hudori Beg, Syuri'atus sholatu fi awalil umur fi awalil amri wa yakuluna innaha kanat qasiratan ala raq'ataini bil ghadati wa raq'ataini bil asyi. Kemudian ibadah sholat disyariatkan pada awal-awal Islam. Jadi ibadah sholat pada waktu itu hanya berjumlah 2 rakaat pada pagi hari dan juga 2 rakaat sore hari. Nah, ini selaras sebagaimana keterangan yang ada dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Ghafir ayat 55 yang berbunyi wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kemudian Allah juga tidak menyebutkan jumlah sholat dan jumlah rakaat sholat secara eksplisit di dalam Al-Quran. Bahkan waktu sholat pun hanya disebutkan secara garis besar sebagaimana termaktub dalam beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah tidak menjelaskan sholat duhur itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian sholat asar itu mulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Allah tidak menyebutkan secara eksplisit gitu ya di dalam Al-Quran, hanya Allah menjelaskan secara garis besarnya saja. Nah, pun demikian termasuk tata cara sholat, Allah juga hanya sebagian menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, seperti yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu al-ayat. Kemudian tata cara sholat secara rinci dapat ditemukan pada praktik sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauh sebelum itu tata cara sholat itu tidak dikatakan secara rincinya, tetapi mulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 5 waktu berjamaah dengan para sahabat, barulah kemudian
Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat, katakan Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat cara salatku. Nah, kemudian Bapak dosen dan sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa, di dalam salat itu terdapat syarat wajib salat dan rukun salat. Saya rasa kita sudah mengetahui semua lah, ya. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang syarat wajib sholat, tetapi dalam kesempatan ini yang akan saya bahas adalah salah satu rukun sholat. Nah, dari sekian banyak rukun sholat, diantaranya adalah niat. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan niat dalam sholat? Nah, dalam terminologi fikih madzhab Imam Syafi'i dikatakan yang dinamakan niat wahia an-niyatu wahia qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Jadi, yang dinamakan niat itu adalah menyengaja melakukan satu hal dengan disertai menjalankan sebuah kegiatan yang dimaksud. Jadi saya ulangi, jadi arti niat itu dalam terminologi fikih madzhab Syafi'i, an-niyatu wa hiya qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Jadi yang dinamakan niat adalah menyengaja melakukan suatu hal dengan disertai menjalankan sebuah kegiatan yang dimaksud. Nah, apabila niat tersebut jika dinisbatkan dalam sholat, berarti niat itu harus dijalankan ketika mulai takbiratul ihram. Akan tetapi ketika niat itu kemudian dinisbatkan kepada wudu, berarti niat itu harus dijalankan atau dipasang ketika air jatuh mengenai bagian daripada wajah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, di mana posisi niat itu? Atau letak niat itu adanya di mana? Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan wa mahalluha al-qalbu. Jadi adapun posisi niat yakni di dalam hati. Kemudian apa hukum daripada mengucapkan niat, gitu ya? Hukum mengucapkan niat gitu. Sedangkan melafadzkan niat dengan lisan atau talaffuz bil lisan, gitu ya, atau talaffuz bil lisan, talaffuz niat bil lisan itu hukumnya sunnah. Nah, talaffuz niat atau talaffuz bil lisan, hal itu berfungsi menolong hati supaya lebih ringan dan terkoneksi sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, dikatakan wa qauluhu wa mahalluha ay fala yajibun nutku biha bil lisan lakin yusannu liyusa'idal lisanu al-qalba. Berkaitan dengan niat, sholat diklasifikasikan menjadi 3. Maka niat pun sama, diklasifikasikan menjadi 3 juga. Pertama, ada yang dinamakan sholat fardu, seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan itu ya. Kemudian yang kedua, ada lagi sholat sunnah. Artinya sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, gitu kan. Seperti lagi sholat duhur atau sholat ba'diyah duhur, atau sholat tarawih, atau sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, dan masih banyak. Kemudian yang ketiga, ada lagi sholat itu sholat sunnah yang tidak mempunyai ikatan waktu khusus, yakni dinamakan sholat sunnah mutlak. Nah, di dalam kitab Fathul Qarib sudah dijelaskan. Fa in kanatis sholatu fardhon wajaba niyatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw dhuhrin masalah. Jadi bagi seseorang yang ingin melakukan sholat fardu, maka wajib niat fardu. Nah, dalam hal melakukan sholat fardu setidaknya ada 3 komponen niat yang harus terpenuhi di dalam hati. Yang pertama adalah niatul fardiyah. Jadi menjalankan fardu. Khusus untuk ibadah sholat fardu, komponen sholat yang tidak bisa ditinggal adalah menjelaskan bahwa si musolli, artinya si orang yang melakukan sholat ini memang benar-benar dalam rangka melaksanakan sholat fardu, sehingga wajib baginya menyebutkan kalimat fardu. Itu pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah qasdu fi'li, yakni menyengaja melaksanakan pekerjaan dalam hal ini sholat. Nah, jadi bagi seseorang yang menjalankan sholat,
dalam niatnya, maka wajib menyertakan kalimat usolli dalam hatinya. Tujuannya apa orang yang melakukan sholat ini wajib menyertakan lafaz usolli atau mengucapkan kalimat usolli? Tujuannya adalah litamyizi an sairil af'ali. Jadi untuk menegaskan bahwa dirinya sekarang sedang menjalankan ibadah sholat, bukan mengerjakan ibadah yang lain. Gitu ya. Kemudian komponen yang ketiga dalam niat sholat fardu yakni adalah at-ta'yin. Apa at-ta'yin? Menjelaskan spesifikasi ibadah yang sedang ia jalankan. Jadi takyin atau spesifikasi merupakan pembeda antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Misalkan sholat duhur atau sholat asar, sholat maghrib, itu kan beda-beda. Jadi harus ada takyin, ada spesifikasinya. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Jadi apabila yang dilaksanakan itu adalah sholat fardu, maka niat dalam sholatnya minimal harus ada 3 komponen. Jadi yang pertama niatul fardiyah, kemudian yang kedua qasdu fi'li, kemudian yang ketiga adalah ta'yin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah? Au kanatis sholatu naflan data waqtin qaratibatin. Atau sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu. Seperti mana? Seperti sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan lain sebagainya. Nah, komponen niat dalam sholat sunnah itu minimal yang wajib dipenuhi ada 2. Jadi kalau dalam niat sholat fardu itu komponennya harus ada 3, tetapi kalau yang dilaksanakan itu adalah sholat sunnah, gitu ya, sholat sunnah data waktu yang mempunyai waktu, itu maka minimal komponen niat dalam sholat sunnah minimal ada 2 yang wajib dipenuhi. Yang pertama harus qasdu fi'li, yakni menyengaja melaksanakan pekerjaan, dalam hal ini adalah sholat. Kemudian yang kedua harus ada takyin dalam niat sholat sunnahnya, menjelaskan spesifikasi ibadah yang sedang ia jalankan. Jadi orang yang sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah duhur atau misalkan tarawih misalnya, minimal terbesit di dalam hatinya susunan kalimat usolli qobliyata duhri atau usolli tarawiha, minimal itu saja. Nah yang terakhir, sholat adalah sholat sunnah yakni sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah mutlak itu adalah sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Nah, maka dalam niatnya, dalam masalah sholat sunnah mutlak, gitu, dalam niatnya hanya perlu menyebut penyengajaan melakukan sholat saja. Artinya cukup hanya qasdu fi'li, tidak diwajibkan dalam niatnya harus takyin dan juga niatul fardiyah. Kalau memang yang dilakukan adalah sholat sunnah mutlak. Sehingga apabila ada orang kemudian ingin melakukan sholat sunnah mutlak, andai saja hatinya bergerak membaca usolli saja tanpa tambahan kalimat apapun, itu sudah sah. Itu sudah sah. Kalau misalkan yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah mutlak. Berarti bisa diringkas, niat dalam sholat, kalau misalkan yang sholatnya sholat fardu, berarti harus ada 3 komponen dalam niatnya. Yang pertama niatul fardiyah, kemudian yang kedua qasdu fi'li, yang ketiga adalah ta'yin. Kemudian yang kedua, kalau memang sholatnya yang dilakukan itu adalah sholat sunnah data waktin yang mempunyai terikatan waktu, maka niat sholat sunnah data waktu itu minimal ada 2 komponen dalam niatnya. Yang pertama adalah qasdu fi'li, kemudian yang kedua harus ada ta'yin. Nah yang ketiga, apabila yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah mutlak, gitu ya, artinya sholat sunnah mutlak tadi itu sholat yang tidak terikat dengan waktu tertentu, maka dalam niatnya cukup qasdu fi'li, tidak harus ta'yin dan juga tidak harus niatul fardiyah. Itu mungkin itu saja Bapak dosen yang dan rekan-rekan atau sahabat-sahabat mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklum dan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.